Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Glory Lampung, dan kali ini gue mau nge-share kalian tentang alat ini. Yaitu kalau misalkan kalian yang bergerak di bidang percetakan mungkin udah paham ya dengan alat ini dan udah kenal lah. Nah, di sini gue mau ngasih tahu kalian kalau alat ini tuh namanya adalah circle cutter ya, atau pemotong lingkaran ya, berbentuknya seperti circle atau lingkaran. Dan di sini bisa kalian gunakan untuk motong stiker atau memotong benda lainnya atau kertas-kertas lainnya. Dan alat ini tuh memang sangat berfungsi, apalagi khususnya buat kalian yang masih tahap percetakan rumahan ya. Jadi kalau kita menggunakan alat potong yang udah pro atau yang mahal itu kan mungkin membutuhkan biaya yang cukup banyak gitu. Dan mungkin kita yang masih awam atau masih baru di dunia percetakan tuh masih butuhlah alat-alat seperti ini untuk mendukung pekerjaan kita. Dan ini tuh circle cutter ini biasa dipakai untuk memotong stiker sih umumnya, untuk memotong stiker yang lingkaran biar hasilnya bagus atau presisi lah. Nah, ini langsung aja gue buka. Kalau untuk merek sih bebas, merek apa aja biasanya sama aja, cuman dia yang dibedain hanya bagian diameter. Karena di sini tuh ada diameter minimum dan maksimum. Nah, yang gue beli ini tuh diameter minimumnya 4 cm dan maksimumnya 19 cm. Oke, langsung aja gue buka ini alatnya. Oke, jadi setiap pembelian biasanya kita dapat refillan gini ya. Ini dapat sekitar 3 piece lah refillannya. Terus di sini langsung dapat circle cutternya. Ini gue pergiin dulu. Nah, ini benda ini yang nanti bakal kita gunakan. Dimana gue mau jelasin fungsinya dulu. Kalau yang fungsi yang ini itu adalah untuk menahan ya. Jadi menahan supaya kita itu nggak goyang saat kita menekan biar kertas yang atau media yang mau kita potong itu nggak lari gitu. Jadi pas, jadi bisa presisi. Selanjutnya, dan yang ini tuh untuk ukurannya ya. Nah, ini sayang banget ya yang gue beli ini, mungkin karena murah. Jadi dia nggak ada dia nggak ada untuk garis bantu atau meterannya gitu, ukurannya. Jadi biasanya kalau yang bagus kan ada ya, harusnya ukurannya berapa sentinya gitu. Jadi biar pas juga. Nah, mungkin ini karena murah, gue belinya cuman 20.000. Jadi ya dapatnya yang begini, yang biasa. Tapi kita coba aja ya dengan alat sederhana ini apakah bisa motong stiker dengan bagus gitu. Nah, cara pemakaiannya itu pertama kalian buka ya yang tadi baut ini. Selanjutnya kalian butuh yang namanya pisaunya ya. Ini pisau untuk mata pisau untuk untuk kita pakai di cutternya. Kalian ambil satu aja, cukup satu aja. Oke, yang refill nanti bisa kalian simpen. Oke, gini ya. Selanjutnya kalian butuh obeng. Nah, obeng ini nanti untuk fungsinya untuk di sini ya. Jadi pertama kalian kendorin dulu ini. Selanjutnya cutter yang tadi, mata pisaunya kalian masukin di sini. Seperti ini ya. Kalau udah langsung aja dikencengin lagi. Oke. Pastikan dia mentok ke bawah ya. Kalau udah mentok, kencengin. Ini harus kenceng ya, jadi biar nggak lari pas dipasang nanti. Oke, kalau udah, kita posisikan seperti semula tadi di sini. Dan jangan lupa dikunci lagi. Oke. Dah.
Selanjutnya di sini gue udah ada media yang udah gue print. Nah, yang pertama ini gue udah buat, ini pakai kertas biasa, kertas apa namanya, HPS biasa. Dan ini kita coba udah berbagai ukuran ya, gue cetak. Gue mau coba yang untuk ukuran 4 cm dulu ya. Nah, sebenarnya triknya sih kalian cukup posisikan ini dulu untuk nahan. Kalian posisikan ini kalau bisa di tengah banget. Dan kalau udah tengah, kalian coba juga di sininya. Oke. Kurang lebih kalau udah kena posisinya, bisa kalian putar ya. Pertama ini yang ditahan kencang, yang ini yang muter. Maaf sekali lagi. Jadi ini seperti ini, dan ini buat yang muternya ya. Kalian tekan yang ininya ya. Oke, karena gua kurang tekan, kayaknya hasilnya kurang bagus, kurang kepotong banget. Oke, karena ini percobaan, kita coba lagi. Oke, pertama begini. Mungkin kalau untuk yang baru pertama pakai agak susah nih, karena dia harus ditahan dan ini juga harus kuat juga nih muterinnya. Coba tahan pakai tangan, berarti harus tangan dua begini. Yang ini diputar 2 kali. Dah, kelihatan ya. Berarti kuncinya emang harus kuat sih, harus kuat. Nah, tapi ini kan belum presisi nih, masih ada yang nyisa. Nah, gimana supaya presisi? Nah, gue pengen kasih tahu ke kalian caranya tuh seperti ini. Jadi kalian harus siapin yang namanya double tip ya. Nah, kalian gunting dulu ukuran yang udah disiapin double tip. Kalian potong dulu ukuran yang mau kalian potong, misalkan 4 cm nih. Nanti kita ngaturnya di sini. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Setelah itu kita siapin double tip tadi, di potong dan ditaruh di sini, di tempat untuk nahan sininya ya. Jadi namanya sini double tip ini untuk nahan kertas yang sebagai bahan acuan kita ya. Udah cukup 2 aja sih ya, 2 aja cukup. Oke, kalau udah kita tinggal tempelin nih bahan ini tadi ya. Oke, pas ya. Nah, kita tempelin di sini. Itu udah pas banget sih lingkarannya, jadi aman lah, bisa presisi lah seperti ini. Kalau udah begini pelan-pelan, masih ya. Oke, nah seperti ini. Kita tahan yang kuat dan kita putar. Sekulatornya kita putar ya 2 kali atau 3 kali. Dah, dan hasilnya ya cukup bulat ya, cukup presisi. Mungkin kurang rapi karena pengerjaannya emang mungkin harus pelan-pelan ya, harus benar-benar dilihatin. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan kita mau naik ke yang besar, kita coba deh yang besar. Dan yang besar ini kita pasin di tengah dulu, pasin di tengah.
selanjutnya kita atur lagi ini untuk bagian lebar ya. Dan yang kedua ini ukurannya 5, yang ini ukurannya 5 cm ya. Oke, ini udah. Nah, seperti inilah, masih kurang rapi ya. Coba sekali lagi. Ini udah agak lumayan rapi sisi-sisinya. Nah, intinya sih harus pelan-pelan ya, karena kan ini emang gue kira tadi dia ada penggarisnya gitu, rupanya nggak ada. Rupanya nggak ada memang. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa gue bagiin ke kalian. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like-nya. Dan nanti untuk pembelian tempat gue beli ini, circle cutter ini bisa gue taruh di link deskripsi ya, bisa kalian cek. Oke, makasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.